Kepala SDN Gelang 7, Kecamatan Sumber Baru, Jember, Edi Budianto mengatakan siswanya harus naik ke atas meja saat belajar di tenda darurat. Hal ini terpaksa para siswa lakukan karena terkadang air hujan menggenangi di halaman sekolah ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Menurutnya, para guru yang mengajar di sekolahnya pun juga memaklumi apa yang dilakukan para siswa tersebut karena memang seluruh halaman tempat mereka belajar tergenang air hujan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Imam Nawawi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Imam. Ya, pemirsa Tribuners semua dimanapun Anda berada, pasca insiden ambruknya bangunan gedung SDN Gelang 07 di Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember pada 8 Oktober 2022, seluruh siswa harus belajar mengajar di tenda darurat. Dan di masa awal tahun 2023, cuaca ekstrim khususnya musim hujan yang terjadi di Kabupaten Jember membuat kondisi belajar mengajar di tenda darurat tersebut tidak begitu kondusif. Bahkan kepala sekolah SDN Gelang 07 mengaku kalau sering terjadi genangan air saat proses belajar mengajar, sehingga para siswa yang berada di lembaga pendidikan tersebut harus naik di atas meja belajar atau di meja kursi yang biasa mereka gunakan. Di sisi lain, aktivitas pembelajaran yang dilakukan di tenda darurat yang difasilitasi oleh BPBD dan Polres Jember itu sudah berlangsung 3 bulan. Bahkan sering sekali tenda tersebut bocor, sehingga kepala sekolah juga harus melapisi tenda itu dengan terpal untuk supaya tidak terjadi perembasan air saat musim hujan. Di sisi lain, memang lokasi keberadaan lembaga pendidikan ini berada di ujung barat Kabupaten Jember. Bahkan akses untuk menuju lokasi pendidikan tersebut juga lumayan jauh. Untuk dari pusat kota atau pusat kecamatan Sumber Baru sendiri harus menempuh jarak 15 km dengan medan perjalanan yang cukup curam karena di sepanjang jalan tersebut seluruh pengendara harus melewati jalan bebatuan yang besar-besar, bahkan seringkali kalau terjadi musim hujan sangat licin. Hanya bisa menggunakan kendaraan motor trail ataupun mobil jeep yang biasa digunakan untuk off-road. Sehingga aktivitas belajar mengajar di sini juga tidak begitu kondusif. Meski demikian, walaupun fasilitas prasarana belajar tidak begitu memadai, lembaga pendidikan ini masih bisa dan masih mau melakukan aktivitas ujian nasional berbasis komputer. Walaupun jaringan sinyal yang berada di daerah tersebut juga cukup sulit, sehingga terpaksa juga harus menggunakan tower pemancar sinyal tambahan. Dan lokasi untuk ujian nasional berbasis komputer itu juga dilakukan di ruangan sebesar 3 kali 6 meter untuk kapasitas 22 siswa, khusus kelas 6. Total siswa yang berada di lembaga tersebut ada sebanyak 180 siswa. Demikian informasi yang dapat saya berikan. Saya Imam Nawawi, wartawan Tribun Jatim Timur dari Kabupaten Jember melaporkan. Baik, terima kasih rekan Imam Nawawi dari Tribun Jatim Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala Sekolah SDN Gelang 7, Edi Budianto. Berikut liputannya untuk Anda.
bisa dijelaskan Pak, minat siswa selama belajar di sini seperti apa Pak? Ya alhamdulillah Pak, untuk KBM ya kita tetap harus berjalan, dan minat siswa untuk selama ambruknya SD Gelang 7 ini tetap antusias Mas, tetap antusias untuk belajar karena kenapa? Memang kondisinya seperti ini, jadi mau nggak mau tetap harus belajar mengajar, harus tetap kita laksanakan. Dan anak-anak tetap semangat kok ya, kita nggak berkurang murid kita. Justru dalam akhir ini kita dapat tambahan murid kita. Karena faktor yang mempengaruhi apakah lokasi keberadaan sekolah atau karena apa itu? Apanya itu Mas ya? Lokasi sekolah yang memang satu-satunya di daerah sini atau untuk SD Gelang 7 ini memang satu-satunya. Memang kita jauh dari akses segala-galanya gitu. Kita ibarat kita itu ada di tengah-tengah kebun. Ada di tengah-tengah kebun dan di atas gunung kita itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.